Apa mau? Ini kita lagi uji coba nih di Lembur Pakuan pakai mesin traktor. Deddy Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi bahan bakar ramah lingkungan bernama Bobibos, singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, Bos, yang saat ini tengah diuji coba pada traktor petani. Inovasi ini merupakan terobosan penting dalam bidang energi alternatif di Indonesia, karena menggunakan jerami, sebuah material sederhana, namun melimpah di pedesaan, sebagai bahan dasar yang diproses menjadi bahan bakar cair. Dengan pengolahan tertentu, jerami diubah menjadi sumber energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga punya potensi besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional di masa mendatang. Uji coba Bobibos yang dilakukan langsung pada traktor di area pertanian mendapatkan sorotan publik luas. Modifikasi traktor dari penggunaan solar konvensional ke kombinasi Bobibos menunjukkan hasil yang positif, di mana mesin kendaraan mampu beroperasi secara stabil dan efisien tanpa kendala berarti. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi anak bangsa, khususnya dalam sektor pertanian dan energi, dapat memberikan dampak signifikan sekaligus membuka peluang untuk pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Kehadiran Deddy Mulyadi dalam proses uji coba tersebut memperkuat dukungan sosial terhadap Bobibos. Sebagai seorang tokoh publik yang dikenal aktif dalam isu-isu kerakyatan dan pelestarian lingkungan, Deddy menyampaikan apresiasi besar atas inisiatif anak muda yang menciptakan inovasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan teknologi ini mencerminkan kapasitas masyarakat Indonesia untuk menghasilkan solusi teknologi yang tak kalah dari negara maju, asalkan diberi ruang dan dukungan yang memadai untuk berkembang. Namun, Deddy Mulyadi juga menyoroti hambatan utama yang seringkali dihadapi inovator lokal bukan terletak pada aspek teknis teknologi, melainkan pada proses birokrasi yang berbelit dan memakan waktu. Mekanisme perizinan dan administrasi institusional yang panjang dapat menghambat percepatan produksi dan distribusi bahan bakar alternatif ini. Ia mencontohkan bagaimana proses tradisional berpotensi memperlambat hadirnya inovasi di pasaran saat kebutuhan energi terbarukan semakin mendesak. Menanggapi permasalahan ini, Deddy menegaskan kesiapan untuk mempelopori pendirian lembaga usaha mandiri yang akan mengelola produksi dan distribusi Bobibos secara independen tanpa harus melalui jalur birokrasi pemerintah yang rumit. Pak Prabowo dan warga ojol, ada bensin baru nih dari Tanaman. Saya barusan udah nyobain, tarikan mesin enteng, infonya juga lebih irit. Kualitasnya nggak main-main, RON 98 udah dites. Namanya Bobibos asli Indonesia. Harganya pun lebih murah dari bensin biasa. Cocok nih buat warga kecil Pak Prabowo. Bahan baku daripada Bobibos ini itu adalah dari tanaman. Artinya kita bisa memproduksi bahan baku dimanapun di seluruh Indonesia. Bobibos ini sudah dipatenkan baik inovasinya maupun mereknya, dan kita sudah mendapatkan sertifikasi dari Lenigas, ya. Dengan lembaga yang berdiri secara independen, inovasi dapat diakomodasi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasar, sehingga momentum pengembangan energi ramah lingkungan bisa diraih lebih optimal demi kepentingan nasional lebih jauh. Deddy melihat bahwa penguatan energi nasional tidak harus menunggu kebijakan pusat semata. Inisiatif dan kreativitas masyarakat lokal yang memiliki ide dan kemauan untuk membawa perubahan dapat menjadi pemicu utama terwujudnya kemandirian energi. Bobibos, menurutnya, bukan hanya sekadar produk bahan bakar baru, melainkan simbol keberanian anak bangsa menembus batas-batas konvensional dalam memberikan kontribusi konkret terhadap solusi energi yang berkelanjutan dan inklusif. Rencana strategis Deddy untuk menjadikan Lembur Pakuan sebagai pusat produksi massal Bobibos didasarkan pada pertimbangan potensi besar desa tersebut. Selain memiliki tenaga kerja yang siap, ruang produksi memadai, dan bahan baku jerami yang berlimpah,
Lembur pakuan juga dipandang cocok dijadikan contoh konsep ekonomi sirkular. Limbah pertanian yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat lokal dan sekaligus mengurangi beban limbah lingkungan. Apabila produksi Bobibos dapat direalisasikan secara besar-besaran, desa-desa lain di Indonesia berpotensi menjadi sentra energi alternatif mandiri. Hal ini akan membuka peluang peningkatan pendapatan warga desa, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil yang tidak hanya mahal dan fluktuatif harganya, tetapi juga berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Dengan demikian, inovasi ini memiliki manfaat strategis sekaligus sosial ekonomi yang kuat bagi bangsa. Meski optimistis, Dedi tetap menegaskan pentingnya validasi ilmiah yang komprehensif. Uji laboratorium dan penelitian mendalam bagi Bobibos harus dijalankan secara transparan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efisiensi bahan bakar ini. Kekuatan inovasi bukan hanya terletak pada semangat dan antusiasme, tetapi harus diuji secara objektif melalui evaluasi ilmiah, agar bisa diterima secara luas dan berkelanjutan dalam ekosistem energi nasional. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa Bobibos mampu menekan emisi, meningkatkan efisiensi mesin, serta memberikan alternatif energi yang ramah lingkungan, maka Indonesia membuka peluang besar memasuki babak baru dalam sejarah transisi energi. Sebuah bahan bakar biomasa yang berasal dari jerami dan selama ini hanya dianggap limbah bisa menjadi game changer dalam mempercepat ekonomi hijau di tanah air. Dukungan masyarakat, inovator, dan tokoh-tokoh seperti Deddy Mulyadi memungkinkan Bobibos berkembang menjadi gerakan sosial ekonomi besar menuju kemandirian energi bangsa.